Hai semuanya, balik lagi bersama Perjaka Gesit. Berbicara soal hewan punah, pasti menyisakan rasa sedih dan penyesalan di hati kita. Walau tidak semuanya punah karena ulah manusia, kita mungkin merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kepunahannya. Namun, ada beberapa hewan yang justru kita syukuri kepunahannya. Sebab hewan ini sangat seram dan mematikan. Artinya, kita sebagai manusia memang harus bersyukur dengan kepunahannya. Kalau tidak, belum tentu kita bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Dan berikut ini adalah 7 daftar hewan yang harus kita syukuri kepunahannya. Gigantopithecus. Gigantopithecus adalah kera terbesar yang pernah hidup di bumi. Tinggi kera besar ini sekitar 3 meter dengan berat sekitar 200 hingga 300 kg. Selama lebih dari 1,7 juta tahun, kera yang mirip gorila raksasa ini menguasai hutan di Asia Timur. Konsensus saat ini mengatakan Gigantopithecus hidup di Asia Timur sekitar 2 juta tahun yang lalu. Gigantopithecus punah sekitar 300.000 tahun yang lalu selama Pleistosen awal hingga tengah. Beberapa perkiraan mengatakan spesies tersebut punah sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jika benar, berarti Gigantopithecus hidup berdampingan dengan Homo sapiens, meski bukti ini tidak disepakati secara luas. Tidak pasti mengapa Gigantopithecus punah, tetapi kemungkinan besar karena perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pasokan makanannya. Terlepas dari penampilannya yang ganas, Gigantopithecus memakan makanan vegetarian dengan nafsu makan bambu yang besar. Deodon. Deodon merupakan babi pada zaman purba, lebih tepatnya sekitar 20 juta tahun yang lalu. Babi ini memiliki besar yang seukuran manusia dewasa. Arti dari Deodon sendiri adalah gigi mengerikan yang bisa menghancurkan. Deodon adalah genus Entelodon yang telah punah yang menghuni Amerika Utara antara 29 dan 15,97 juta tahun yang lalu, selama zaman Oligosen tengah dan awal Miosen. Ia memiliki distribusi yang luas di seluruh Amerika Utara pada zamannya. Jenis spesiesnya adalah Deodon sosonensis, memiliki tengkorak dengan panjang sekitar 90 cm. Jenis Deodon dideskripsikan oleh ahli anatomi dan paleontologi Amerika pada tahun 1878. Nama Deodon berasal dari kata Yunani, dois yang berarti bermusuhan atau mengerikan, dan odon yang berarti gigi. Dunkleosteus. Ratusan tahun yang lalu, terdapat ikan karnivora dengan taring dan tengkorak raksasa di lautan. Mereka adalah Dunkleosteus. Ikan yang berasal dari zaman Devonian ini dijuluki dengan eksterminator atau pembasmi pada zaman dahulu. Periode Devonian berlangsung pada rentang 410 juta hingga 360 juta tahun yang lalu. Dunkleosteus adalah salah satu ikan predator terbesar di bumi. Mereka dapat tumbuh sekitar 5-9 meter panjangnya dengan bobot tubuh 4 hingga 6 ton. Ini menunjukkan bahwa Dunkleosteus bahkan lebih besar daripada hiu putih raksasa dari Afrika Selatan dan Australia yang kini diakui sebagai ikan pemangsa terbesar. Dunkleosteus telah punah pada akhir Devonian yang kini hanya menjadi ikan predator prasejarah terbesar. Dunkleosteus juga disebut sebagai ikan lapis baja karena kepala dan leher mereka yang ditutupi lapisan pelindung tulang yang cukup tebal.
Arctodus simus. Beruang raksasa berwajah pendek, Arctodus simus adalah ancaman serius di zaman Pleistosen Amerika Utara. Beruang ini dapat berlari dengan kecepatan 48 hingga 64 km per jam untuk sprint jarak pendek. Ia juga dapat berdiri hingga setinggi 4 meter untuk mengintimidasi mangsanya. Berbeda dengan beruang buah, Arctodus simus justru lebih menyukai daging daripada sayuran. Mereka adalah makhluk besar dan bisa menjadi predator puncak pada masanya dan di daerahnya. Ukuran besar mereka ditambah dengan kekuatan alami beruang. Berarti mereka mungkin memburu megafauna Amerika Utara. Namun karena hidup mereka bergantung pada megafauna Amerika Utara sebagai sumber makanan mereka, mereka menghilang bersamaan dengan hilangnya mangsa mereka, sekaligus bersaing makanan dengan manusia. Titanoboa. Spesies ular ini memiliki ukuran yang sangat besar. Titanoboa dapat tumbuh hingga 13 meter. Ular terbesar saat ini adalah anaconda hijau yang berukuran sekitar 9 meter. Titanoboa memiliki berat 1,1 ton dan hidup di hutan tropis dan perairan. Para ahli percaya fosil gigi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah hewan pemakan bangkai. Namun Titanoboa tidak diragukan lagi sanggup membunuh hewan apapun yang berada di dalam jangkauan mereka. Sayangnya, tubuh besar yang dimiliki Titanoboa membuat mereka tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, makhluk mengerikan ini lenyap dari muka bumi lebih dari 60 juta tahun yang lalu. Titanoboa menghabiskan waktunya di perairan dan kerap memangsa buaya dan ikan-ikan besar. Ular raksasa ini membunuh mangsanya dengan melilitkan tubuhnya hingga tubuh mangsanya remuk. Tetapi beberapa orang percaya Titanoboa juga menyuntikkan racun ke tubuh mangsanya. Katak Belzebuffo. Percaya atau tidak, ternyata ada katak yang bisa memangsa dinosaurus. Seperti yang kita ketahui, katak merupakan hewan jenis amfibia yang biasanya hanya memakan serangga. Namun beberapa tahun belakangan ini telah ditemukan katak yang bisa memakan dinosaurus. Katak tersebut bernama Belzebuffo ampinga atau disebut sebagai katak bertanduk. Katak Belzebuffo ampinga merupakan spesies yang telah punah dan tinggal di Madagaskar pada zaman Cretaceous sekitar 60 juta tahun yang lalu. Menurut peneliti dari Universitas California, spesies katak tersebut mampu memakan dinosaurus kecil. Kesimpulan katak bertanduk mampu memakan dinosaurus berdasarkan kekuatan gigitannya. Katak bertanduk sendiri memiliki rahang yang kuat sehingga mampu memangsa hewan sebesar mereka termasuk katak, ular, dan hewan pengerat lainnya. Hal ini berbeda dengan katak pada umumnya yang memiliki rahang lemah dan biasanya mengonsumsi mangsa kecil. Arthopleura. Salah satu hewan yang ditakuti oleh manusia. Walaupun tergolong berukuran kecil, tapi serangga memiliki wujud yang cukup mengerikan. Untuk yang saat ini masih fobia terhadap serangga, kalian harus bersyukur ya guys, karena hewan yang satu ini sudah punah. Arthopleura adalah kaki seribu yang memiliki panjang tubuh sekitar 2,6 meter. Menurut penelitian, Arthopleura adalah herbivora seperti kaki seribu yang hidup saat ini. Walaupun herbivora, membayangkan wujud kaki seribu berukuran raksasa ini saja sudah membuat bulu kuduk berdiri.
Jejak fosil yang ditemukan menunjukkan bahwa Arthropleura dapat bergerak dan bermanuver dengan cepat. Arthropleura adalah invertebrata darat terbesar sepanjang masa, dan sangat kecil kemungkinan mereka memiliki predator lain.